Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Siang ini kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama, saudara, perkelahian berdarah terjadi di hutan kawasan Letrip, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil pada Rabu 10 Agustus. Dalam bentrokan tersebut ada kawasan Suaka Marga Satwa Rawasingkil. Nah, menurut informasi yang kami terima bahwa Bangun Angkat dan Eko sama-sama membuat jalan menuju titik lokasi pengambilan hutan yang sama. Namun pembuatan jalan itu tentu melalui jalur berbeda-beda. Nah, disitulah awal mula terjadi percekcokan di warung kopi, kemudian pada akhirnya puncaknya terjadi pada tanggal 10 Agustus lalu ketika Bangun Angkat menemui Eko sedang membelah kayu di hutan tersebut, kemudian terjadi penganiayaan ringan. Eko yang tidak terima kemudian memberitahu abangnya dan datang kembali dan terjadilah pertengkaran dan perkelahian menggunakan senjata tajam hingga Eko sendiri meninggal dunia dan Bangun Angkat mengalami luka berat, kemudian Andi Saputra juga luka berat dan ada 2 orang lagi yang mengalami luka-luka. Dede, apakah betul dari yang terlibat ini, pelaku yang terlibat ini masih memiliki hubungan keluarga dekat? Menurut informasi dan sudah saya juga cek kepada PJ Kepala Desa Ratu Gedang, memang benar bahwa yang terlibat ini merupakan 2 kelompok berbeda dalam pengambilan kayu ini. Ada 8 orang semuanya. Kelompok pertama terdiri dari Bangun Angkat, Gondo, Andi Saputra, Agus, dan Sahrudin. Kemudian kelompok kedua Awaludin, Kamilin, dan Eko Handayani. Nah, Eko Handayani ini yang merupakan korban meninggal merupakan kakak beradik dengan Awaludin dan Kamilin. Awaludin sendiri merupakan menantu dari Bangun Angkat, sedangkan Andi yang merupakan korban luka parah merupakan anak dari Bangun Angkat, yang juga adik ipar dari Awaludin. Sesungguhnya 2 kelompok ini ikatan familinya masih sangat dekat. Demikian. Untuk saat ini kondisi korban bagaimana? Dari korban yang meninggal dimakamkan di mana dan kemudian korban yang luka-luka saat ini seperti apa kondisinya? Untuk korban meninggal sendiri pada esoknya setelah hari kejadian langsung dikebumikan di kampung halamannya. Sementara korban luka 2 orang dirujuk ke salah satu rumah sakit yang ada di Banda Aceh karena lukanya cukup parah, tidak bisa ditangani di Aceh Singkil. Sementara 2 orang lagi yang mengalami luka saat ini masih dirawat di Aceh Singkil. Dan mungkin informasi juga saya koreksi bahwa yang luka ini ternyata informasi terbaru hari ini tadi saya dapat bahwa yang luka ini ada 4 orang. Satu Awaludin, kemudian Awaludin, Kamilin, dan Andi Saputra serta Bangun Angkat. Demikian. Berarti ada update mengenai korban yang luka-luka, yakni saat ini ternyata ada 4 orang ditambah Awaludin. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan penjabat Kepala Desa Rantau Gedang bernama Irwan Syah Rizal. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, saat pagi sekitar jam 9 warga saya berangkat untuk mengambil kayu olahan di hutan Letrap. Sesampainya di lokasi pengolahan hutan pengambilan kayu, lalu saudara Bangun Angkat mendatangi lokasi saudara Eko Handayani, lalu terjadi keributan kecil atau keributan biasa. Kemudian setelah itu almarhum Eko Handayani ini alias Ampe dengan abangnya Awaludin mencari abangnya satu lagi Kamilin yang berada di hutan. Setelah ketemu dengan Kamilin di hutan itu di lokasi lain jaraknya agak jauh, Kamilin lalu memerintahkan ayo kita datangi lagi dengan membawa senjata tajam bertiga. Saat mendatangi kembali saudara Bangun Angkat, disitulah terjadi perkelahian atau pembacokan. Cuman yang memulai belum tahu itu. Kalau dari runut kejadian itu, awal kejadian karena ada perkelahian biasa, lalu dibalas dengan membawa senjata tajam itu.
Pengembangan jalan PT Hutama Karya berlakukan penyesuaian tarif tol Bakauheni Terbanggi besar dalam waktu dekat. Keputusan tersebut menyusul surat keputusan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tentang penyesuaian tarif jalan tol Bakauheni Terbanggi besar pada 22 Maret 2021. Branch Manager PT Hutama Karya Ruas Bakauheni Terbanggi besar Hanung Hanindito menyampaikan, penyesuaian tarif ini menyusul telah dilakukannya sosialisasi masif oleh perusahaan selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Hanung menjelaskan bahwa penyesuaian tarif jalan tol Bakauheni Terbanggi besar mengalami penundaan dari jadwal yang seharusnya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Lampung, ada Dominius Desman Tribarus yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat siang, Domi. Selamat siang, rekan Firda. Domi, terkait ada perubahannya tarif tol ini, berapa sebenarnya tarif yang baru? Ada berapa saja? Oke, baik. PT Hutama Karya baru saja menginformasi bahwasannya ada penyesuaian harga tarif tol Bakauheni Terbanggi besar. Besaran biaya yang akan dikeluarkan yaitu Bakauheni Selatan, Bakauheni Utara untuk golongan 1 Rp7.500, golongan 3 dan golongan 2 dan golongan 3 11.000, dan untuk golongan 4 dan golongan 5 sebesar 15.000. Nah, mungkin itu saja karena ada beberapa juga tarif yang lain yang akan disesuaikan begitu. Domi, mengapa adanya kenaikan tarif jalan tol kemarin sempat tertunda? Nah, sebelumnya mereka mengonfirmasikan bahwasannya penyesuaian harga tarif tol Bakauheni Terbanggi besar akan diberlakukan sekitar bulan 4 atau bulan 5. Namun karena pada bulan tersebut sudah diberlakukannya PPKM di beberapa daerah, menyebabkan kenaikan atau penyesuaian tarif tersebut ditunda untuk sementara waktu. Berarti penyebabnya adalah adanya PPKM yang diberlakukan pada saat kemarin, bulan April dan juga Mei. Kemudian bagaimana aktivitas jalan tol selama PPKM berlaku? Aktivitas keluar masuk kendaraan di sejumlah tol di Bakauheni hingga Terbanggi besar mengalami penurunan sebanyak 20% dari kegiatan normal atau sebelum PPKM. Dan itu juga yang menyebabkan beberapa kendaraan terlihat berkurang karena adanya pembatasan di beberapa daerah yang menerapkan PPKM darurat dan level 4 begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Lampung Dominius atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 8 titik penyekatan di ruas Jalan Kota Dumai diberlakukan seiring penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di Kota Pelabuhan ini. Ini adalah kali pertama Kota Dumai berstatus PPKM level 4 menyusul terus naiknya angka positif COVID-19. Kapolres Dumai AKBP M. Holid mengatakan penyekatan ini untuk menekan mobilitas masyarakat selama masa PPKM level 4 ini. Khusus yang akan masuk lewat pintu tol Dumai Pekanbaru harus membawa surat sudah vaksin dan atau minimal hasil negatif antigen H-1. Bagi yang tidak membawa surat sudah vaksin atau hasil negatif antigen akan diminta putar balik. Kapolres Dumai mengimbau kepada para personil yang bertugas di titik-titik penyekatan untuk tidak bersikap arogan dan harus mengedukasi namun tetap tegas. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Doni. Halo? Doni, bisa digambarkan mungkin suasana PPKM level 4 di Kota Dumai saat ini seperti apa? Ya, terima kasih rekan Firda. Saat ini memang Kota Dumai sendiri masuk 4 daerah juga yang ada di Provinsi Riau yang menjalani atau melaksanakan PPKM level 4 yang dimulai pada tanggal 10 sampai yang nantinya tanggal 23. Saat ini proses dari level PPKM level 4 di Kota Dumai ini ada
8 penyekatan jalan yang ada di Kota Dumai, yang mana 8 penyekatan ini bertujuan untuk membatasi mobilisasi masyarakat, kegiatan masyarakat, agar yang tentunya bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Dumai. Bahkan di Kota Dumai juga pihak dari tim Satgas gugus tugas Kota Dumai sendiri juga selalu patroli, baik itu ke pelaku usaha rumah makan, kafe, dan juga tempat-tempat warung kopi, yang mana para tim Satgas sendiri menyebarkan surat edaran yang telah ditandatangani oleh Wali Kota Dumai terkait pedoman dari PP-nya. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh para pengendara yang jika ingin keluar dan masuk ke Kota Dumai. Salah satunya itu menunjukkan surat vaksin dan juga surat antigen, yang mana jika pengendara itu tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut, tim yang bertugas di penyekatan tersebut akan mengarahkan pengendara tersebut untuk putar balik, baik itu yang mau menuju ke Kota Dumai, yang juga mau menuju ke Kota Pekanbaru. Wajib yang dipenuhi pengendara yang hendak masuk masuk ke Kota Dumai maupun ke Pekanbaru. Kemudian untuk imbauan dari Kapolres Dumai sendiri bagi masyarakat umum seperti apa? Ya, himbauan Kapolres Kota Dumai sendiri yang pertama tetap bersama-sama untuk membantu pemerintah dalam menekan angka Dumai, dan juga selalu mentaati atau menerapkan protokol kesehatan setiap beraktivitas di luar rumah, dan yang terpenting jika tidak ada kegiatan yang mendesak ataupun yang penting usahakan untuk di dalam rumah saja, karena memang saat ini Kota Dumai masih melaksanakan PPKM level 4, serta himbauan kepada personil yang berjaga di penyekatan atau yang turun-turun patroli ke tempat usaha masyarakat untuk bersikap humanis dan tidak arogan, namun tetap bertindak tegas, karena memang aturan harus tetap dijalankan, namun tetap humanis atau tidak arogan, seperti itu rekan Firda. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dari Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid yang tadi sudah dihimpun wawancaranya oleh Doni Kusuma Putra. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dari kemarin kita sudah rapat dengan Forkominda, dengan Bapak Wali Kota, sudah mengeluarkan surat edaran terkait masalah PPKM level 4. Kita harus lanjuti terhadap pengetatan, penyekatan. Kita ada 8 penyekatan untuk wilayah. Kemudian nanti ada pasar juga kita mendirikan posko PPKM untuk mengawasi mobilitas kegiatan masyarakat, dan operasi justisi kemudian sidang di tempat akan kita laksanakan untuk juga menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Pak, mungkin ada penekanan atau himbauan kepada anggota kita di lapangan agar bersantun dalam menghadapi masyarakat selama ini. Walaupun kita PPKM level 4, kita sudah menyampaikan kepada personil nanti akan mengawasi di penyekatan, kemudian nanti ke pos PPKM tempat keramaian. Kita harus lebih humanis, tetap humanis, karena kita tidak bisa dengan arogan, anarkis. Kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengerti dan bisa mengikuti arahan dari pemerintah untuk menaati protokol kesehatan.
Bupati Sika Robi Idong resmi membuka ruas jalan Donelia Kutu dan Magepandang Kisa dari Kecamatan Magepanda menuju ke Kecamatan Mego, Kabupaten Sika pada Senin 9 Agustus siang. Pembukaan jalan ini merupakan jawaban atas kerinduan warga yang selama ini dinantikan dan dikeluhkan guna membuka keterisolasian serta mempererat hubungan keluarga antar warga Magepandang dan juga Mego. Bupati Robi bersama Ketua TPPKK Kabupaten Sika, Maria Cahyan Idong, Diki Raja, anggota DPRD Sika, Kadis PUPR Sika, Tommy Lameng, serta warga mengawali pengerjaan jalan dengan menggelar seremonial ritual adat yang dilakukan tokoh adat. Ritual adat yang dilakukan ini sebagai bentuk permintaan restu pembukaan jalan baru Desa Done, Kecamatan Magepanda menuju ke Desa Liakutu, Kecamatan Mego. Untuk detail informasinya mengenai hal ini, saat ini akan disampaikan oleh wartawan kami dari Posko Pangada Aris Nino yang sudah meminta masyarakat untuk memanfaatkan dua ruas jalan yang dibuka ini dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dengan bisa membawa hasil bumi yang ada di dua kecamatan ini ke kota dan ada silaturahmi kekeluargaan dengan adanya pembukaan dua ruas jalan ini. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sika pada tahun ini juga akan membuka 80 ruas jalan yang ada untuk membuka isolasi masyarakat yang ada di daerah ini. Demikian, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Posko Pangaris Nino atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai pengibaran bendera merah putih di puncak Cangkraman Patiaman Kudus dan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke,
strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 5 hari menjelang HUT ke-76 RI, sejumlah warga desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kudus mengibarkan bendera merah putih berukuran panjang 5,5 meter dan lebar 3 meter di puncak Cangkraman, kawasan perbukitan Pati Ayam. Pengibaran bendera di tiang setinggi 15 meter itu dalam rangka menyambut ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Pengibaran bendera tersebut merupakan inisiasi dari pemerintah desa setempat. Selain melibatkan warga, ada juga anggota DPRD dan sejumlah anggota TNI yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pengibaran bendera di puncak setinggi sekitar 350 meter di atas permukaan laut itu butuh jerih payah lantaran medannya yang terjal. Untuk mencapai puncak tak bisa dijangkau menggunakan kendaraan. Sejumlah warga harus mendaki bukit. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Rifki Gozali yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Rifki. Halo, selamat siang. Rifki, bisa dijelaskan bagaimana situasi saat prosesi pengibaran bendera merah putih di puncak Pati Ayam sana? Oke, untuk proses pengibaran bendera berlangsung lancar, meski sebelumnya ada sedikit kendala bahwa tiang yang rencananya direncanakan setinggi 21 meter itu dipotong sehingga menjadi 15 meter karena tiang tidak kuat menyangga bendera saat diterpa angin. Artinya atasnya itu melengkung begitu. Sementara di lokasi sendiri sejumlah warga berikut anggota TNI gotong royong dalam upaya pengibaran bendera tersebut. Seusai bendera berhasil dikibarkan, sejumlah warga berbaris dipimpin oleh kepala desa melakukan penghormatan bersama, disertai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara khidmat. Demikian. Kemudian berapa lama persiapan yang dilakukan untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak tersebut? Oke, untuk persiapan sendiri dilakukan sejak seminggu sebelumnya. Sejumlah warga terlebih dulu sudah menyiapkan fondasi dari semen sebagai tumpuan tiang bendera. Sementara material yang diperlukan juga terlebih dulu diangkut ke puncak bukit oleh sejumlah warga. Demikian. Kemudian Rifki, mengapa memilih pesan patriotisme dan penghijauan dalam pengibaran bendera kali ini? Oke, momentum menjelang hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia dinilai sangat relevan untuk menanamkan nilai patriotisme bagi setiap warga desa setempat.
Selain itu, Puncak Pati Ayam juga memiliki nilai histori tersendiri bagi warga desa Terban. Dari cerita yang orang-orang terdahulu di desa tersebut, di tempat itu dulu konon termasuk sebagai lokasi gerilya. Terbukti banyak ditemukannya sejumlah goa-goa yang ditengarai goa peninggalan pendudukan Jepang di tanah air. Sementara untuk pesan penghijauan, saat ini kondisi wilayah perbukitan Pati Ayam bisa dibilang gundul. Untuk mengembalikan keasriannya, wilayah yang notabene sebagai hutan sosial atau digarap oleh warga sekitar harus mendapat perhatian bersama-sama, utamanya warga yang penggarap lahan agar ikut serta dalam menanam tanaman keras selain menanam jagung sebagai komoditas utama di lahan tersebut. Demikian. Untuk Rifki, untuk upaya penghijauan apakah sudah berlangsung sejak lama atau apakah baru dimulai baru-baru ini? Oke, untuk penghijauan sendiri sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir yang dikomandoi oleh Kepala Desa Terban sendiri, Bapak Suparno secara langsung. Memang masih belum banyak dampak yang dirasakan karena memang baru beberapa tahun terakhir. Tapi pemerintah desa setempat masih berusaha mengkampanyekan penghijauan kepada setiap warga, terutama pesanggem atau petani penggarap lahan di kawasan perbukitan Pati Ayam agar turut serta menanam tanaman keras selain menanam tanaman jagung sebagai komoditas utama. Demikian. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Terban, Suparno. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Acara hari ini pengibaran Sang Merah Putih untuk 1 minggu yang lalu sudah saya siapkan, dalam arti mulai dari pembuatan tiang bendera, menyiapkan bendera, termasuk pengecoran, karena mungkin rekan-rekan media juga tahu medannya, jadi semua material itu kan jadi bongkoi semua. Ya mungkin setelah ini ada evaluasi lah ke depannya, karena puncak Cangkraman ini tak anggap piramidnya Pati Ayam. Kalau panjenengan lihat dari Pantura, dalam arti gunung yang kayak piramid, kayak rumah, ya Cangkraman ini. Jadi kalau dari sebelah timur sampai lihat diri kayak jurang, kanan kirinya kayak jurang, bisanya dilambung dari belakang. Jadi kemarin 1 minggu kemarin memang kerja keras, dan saya sendiri 1 malam juga di sini sampai pagi. Jadi harapan saya memberi warna desa Terban, terutama Pati Ayam, karena Pati Ayam sendiri dari leluhur. Menengok kembali sejumlah bangunan masa penjajahan Belanda di kawasan Kota Lama Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa peninggalan bangunan bersejarah itu meliputi Baparda, yaitu gedung tempat diselenggarakannya pesta pernikahan masyarakat pada masa lalu. Bangunan tersebut berlokasi di Jalan Laki Dende nomor 98, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Sekitar 20 meter dari bangunan Baparda terdapat rumah pesanggerahan Belanda yang saat ini tampak rusak parah karena tidak terurus. Diketahui sebelum rusak parah, rumah tersebut sempat dijadikan rumah jabatan Gubernur Sultra pertama, Iwayong hingga Haji Alala. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News Sultra, ada Husni Hussein yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat siang, Husni. Ya, selamat siang rekan kerja. Husni, bisa dijelaskan bagaimana saat penjajahan Belanda di kawasan Kota Lama, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, saat mengunjungi tempat tersebut, bangunan-bangunan itu tampak rusak karena tak terurus. Kemudian ada juga beberapa bangunan lainnya yang dialihfungsikan sebagai rumah dinas pejabat di Kota Kendari. Seperti itu, tidak. Husni, saat kami mengunjungi kawasan tersebut, memang terdapat sejumlah peninggalan masa pendudukan penjajahan Belanda pada saat itu di Kota Kendari, seperti Baparda, di mana bangunan ini ialah tempat diselenggarakannya pesta pernikahan masa penjajahan Belanda pada saat itu. Kemudian ada juga rumah pesanggerahan Belanda, yang mana inisiatif untuk menjadikan bangunan ini ialah tempat museum di Kota Kendari. Namun hal ini ia ungkapkan ia tidak berani untuk mengalihfungsikan karena
amanah yang dia terima dari gubernur ketiga, yaitu gubernur ketiga Sulawesi Tenggara pada saat itu, hanya untuk menjaga maka akhirnya ia memutuskan tidak berani untuk mengalihfungsikan bangunan tersebut ke pemerintah Kota Kendari. Demikian yang dapat saya kabarkan. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua RT sekaligus pemegang amanah bangunan tua tersebut, Ladana. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Gubernur pertama adalah Kaimuddin. Bukan. Ye Wayong. Wayong. Itu dia dari Mendagri. Itu langsung 1 tahun. Rumah istana gubernur. Pada waktu itu sebelum dijadikan pemekaran ibu kota provinsi Sultra. Jadi ini pesenggerahan zaman Belanda. Sepengetahuan saya dapat kepada yang orang-orang tua dulu. Bapak Laode Hadi. Setelah itu 1,5 tahun beliau karena bertepatan pada pesenggerahan juga sebelum itu terbentuk Sultra. Pada waktu zaman Belanda itu sepengetahuan saya dapat kepada orang-orang tua. Berarti memang 2 ini. 3 yang ini. Camat Medan Johor Julfakri Ahmadi mengatakan per hari ini jumlah warga yang melakukan isolasi mandiri seusai terpapar COVID-19 sebanyak 222 orang, yang menyebutkan terpaksa melakukan penyekatan dan isolasi lingkungan di wilayah tersebut. Sementara itu untuk jumlah warga yang meninggal akibat terpapar COVID-19 pun jumlahnya cukup tinggi, yang menyebutkan per hari bisa 1 hingga 2 orang. Adapun 2 kelurahan sebagai penyumbang angka tertinggi di wilayah Medan Johor, yakni Kelurahan Pangkalan Mansur dan Kelurahan Kuala Bekala. Zul menjelaskan isolasi lingkungan dan penyekatan yang dilakukan di Jalan Karya Wisata Medan Johor akan diberlakukan mulai tanggal 11 Agustus 2021. Nantinya pos penyekatan akan dijaga oleh aparat gabungan dengan sistem shift dari mulai pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore dan dari pukul 4 sore hingga pukul 12 malam.
Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, Freddy, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Freddy. Ya, halo, siang. Freddy, bisa dijelaskan penyebab apa latar belakang diberlakukannya penyekatan dan isolasi lingkungan di Kecamatan Medan Johor? Ya, baik, Depi dan juga pemirsa, berlakukannya isolasi lingkungan di Kecamatan Medan Johor itu karena memang jumlah masyarakat yang sedang menjalani isolasi lingkungan di Kecamatan Medan Johor itu cukup tinggi, yaitu berada di angka 222 orang per kemarinnya tanggal 11, dan itu kemungkinan akan terus meningkat karena memang data itu 222 itu baru yang menjalani isolasi mandiri di rumah, sementara untuk yang sedang menjalani atau sedang dirawat di rumah sakit itu angkanya belum diketahui karena memang Camat Medan Johor belum menghitung begitu. Dan ya, dan sebelumnya juga sempat terjadi peningkatan jumlah warga yang terpapar COVID-19 pada seminggu yang lalu itu perharinya mencapai 111 orang warga di Medan Johor terpapar COVID-19. Begitu, Depi. Freddy, kemudian dengan adanya penyekatan dan isolasi lingkungan di Kecamatan Medan Johor, seperti apa kemudian aturan bagi warga yang hendak keluar masuk ke kecamatan tersebut? Ya, baik Depi dan juga pemirsa, jadi Kecamatan Medan Johor itu sedang melakukan isolasi lingkungan dan juga memberlakukan penyekatan di wilayah Jalan Karya Wisata itu dan juga Jalan Karya Kasih, di mana setiap warga itu dilarang melintas dari biasanya. Apabila warga yang mau melintas itu harus menunjukkan surat-surat seperti yang sudah ditentukan pemerintah, seperti surat kerja dan juga ojek online. Dan ojek online juga itu yang boleh melintas itu hanya yang mengenakan atribut lengkap. Jadi semalam itu ada beberapa pengendara ojek online itu yang tidak mengenakan jaket. Jadi mereka itu dilarang melintas karena memang jaket itu sebagai identitas dari ojek online. Dan nantinya itu penyekatan itu yang mulai berlaku pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 Agustus itu akan dijaga oleh aparat gabungan. Jadi nantinya itu ada sistem shift, akan dibagi 2 shift dari pagi dari jam 6 pagi sampai dengan pukul 16, lalu dilanjutkan sampai dengan pukul 12 malam begitu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Camat Medan Johor, Zulfakri Ahmadi. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Totalnya ada berapa Pak saat ini yang masyarakat Medan Johor yang melaksanakan isolasi mandiri di Kecamatan Medan Johor sebanyak 220 warga yang terpapar. Itu yang mandiri, luar lagi daripada yang memang bergejala isolasi yang di rumah sakit. Itu masih yang isolasi di rumah pada saat ini sebanyak 220 warga yang terpapar. Jadi karena jumlahnya itu tinggi, makanya dilakukan isolasi lingkungan ya Pak? Pasti. Jadi gini, untuk Medan Johor yang terpapar harian kita ada data dari all record masuk ke kita tracing. Ini hari ini sekitar 40 kalau nggak salah, jadi 47 jiwa. Pernah minggu lalu itu sampai 111 satu hari yang terpapar COVID. Karena memang aktivitas yang jalan wisata luar biasa. Di sini banyak tempat nongkrong, kafe, makanya kita laksanakan hari ini penyekatan supaya mengurangi yang nongkrong-nongkrong dan juga salah satu penyebabnya terpapar COVID itu adalah banyaknya kerumunan. Jadi pada masyarakat kami himbau mohon dimengerti, kami laksanakan ini bukan karena kepentingan kami pribadi, tapi hanya untuk kepentingan kita bersama agar angka COVID yang ada di Medan Johor dan kecamatan lain yang 5 terbesar dapat ditekan dengan kita laksanakan penutupan jalur-jalur yang angka COVID-nya cukup tinggi. Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia atau BP2MI menyelamatkan puluhan wanita yang menjadi korban perdagangan manusia ke Irak dan Singapura. Wanita ini diamankan saat berada di tempat penampungan di wisata di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada Rabu 11 Agustus 2021. Rencananya 7 orang ini berangkat ke negara tujuan pada Kamis 12 Agustus esok.
Kepala BP2MI Beni Ramdhani mengatakan sejumlah wanita ini berasal dari kota berbeda, yakni seperti Sukabumi, Indramayu, dan juga Karawang. Menurut Beni, sejak tahun 2016 lalu, pihaknya sudah melarang seluruh perusahaan penyalur TKI ke Timur Tengah, karena ia tidak ingin para pekerja di Timur Tengah menjadi korban konflik antar negara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari wartakotalive.com, ada Miftahul Munir yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Munir. Selamat siang, rekan Firda. Munir, bisa dijelaskan berapa total keseluruhan wanita yang diselamatkan oleh BP2MI ini? Baik, bisa saya jelaskan. Untuk BP2MI yang ada di Jakarta ini berhasil menyelamatkan 9 orang wanita yang akan diberangkatkan ke negara Irak, karena mereka memang kepepet untuk bekerja dan butuh biaya hidup. Kemudian untuk yang ada di Tanjung Pinang sebanyak 19 orang yang akan diberangkatkan ke negara Singapura. Dengan tujuan yang berbeda ini, maka keberangkatannya pun sama pada hari ini juga. Demikian rekan Firda. Munir, dari mana saja asal para korban ini? Baik, untuk para korban ini memang berasal dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Misalnya berada di Indramayu, terus kemudian Karawang, kemudian juga ada yang dari Sukabumi. Rata-rata para pekerja ini merupakan dari daerah Jawa Barat. Demikian rekan Firda. Dari puluhan wanita yang menjadi korban ini, apakah mereka tahu akan menjadi korban perdagangan manusia? Baik, bisa saya jelaskan. Para korban ini hampir semua tidak mengetahui kalau penyalur tenaga kerja Indonesia adalah ilegal, sehingga mereka hanya datang atau ikut untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Seperti itu rekan Firda. Apa yang dijanjikan oleh pihak calo atau dari penyalur ini, penyalur migrasi ini kepada para korbannya? Baik, untuk para korban ini diiming-imingi oleh uang dan sempat diberikan uang juga sebesar 2 juta sebagai uang santunan kepada keluarga para korban. Sehingga para korban ini merasa ada kebaikan dari para calo atau penyalur tenaga kerja Indonesia ini yang menggugah hati para korban ini untuk mau berangkat ke negara Irak dan Singapura. Kemudian juga mereka dijanjikan dengan upah sebesar 300 US dollar atau sekira 4,3 juta. Demikian rekan Firda. Berarti ada iming-iming dari calo atau penyalur migrasi ke para korbannya ya. Kemudian setelah diamankan oleh BP2MI, bagaimana saat ini nasib para korban? Baik, untuk para korban ini ada yang diamankan di BP2MI kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Mereka akan ditampung di sana sampai kasus atau para calo-calo penyalur TKI ini ditangkap oleh BP2MI yang nantinya bakal diserahkan kepada aparat kepolisian, sehingga selama proses kasus ini berjalan mereka akan ditempatkan di sana. Setelah kasus ini atau pemberkasan ini diserahkan kepada aparat kepolisian, maka para pekerja atau para korban ini akan dipulangkan ke daerah masing-masing dengan biaya yang ditanggung oleh BP2MI. Demikian rekan Firda. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Malam ini kembali kita menyelamatkan 7 ibu-ibu yang hampir menjadi korban penempatan ilegal. Mereka berangkat dari berbagai daerah di tanah air, dari Indramayu, kemudian dari Karawang, ya, Jawa Barat, juga Sukabumi. Mereka hampir saja diberangkatkan dengan negara tujuan Qatar, transit di Irbil, ya. Transit di Qatar, kemudian negara tujuannya adalah Irbil, ya, Irak. Bayangkan negara konflik Timur Tengah, kita sejak tahun 2016 sudah tidak boleh lagi menempatkan untuk sektor pekerja rumah tangga, tapi 7 orang ini hampir menjadi korban. Tidak hanya 7 orang untuk hari ini. Di Tanjung Pinang ini ada 19 calon pekerja, ya, migran yang hampir diberangkatkan ke Singapura untuk pekerja rumah tangga. Sudah ditangani oleh UPT, sekarang mereka dalam perlindungan negara, ditempatkan di shelter dan besok pagi akan dibawa ke Jakarta.
apa yang kita bisa tangkap dari peristiwa hari ini bahwa penempatan ilegal masih terus terjadi. Para sindikat, mafia terus bekerja. Nah, ini sekali lagi membutuhkan kerja bersama kementerian lembaga, bahwa negara tidak boleh kalah, kita tidak boleh membiarkan manusia-manusia, anak-anak bangsa diperjualbelikan, di mana hasil dari proses perdagangan orang, perbudakan modern ini, keuntungannya dinikmati oleh para sindikat dan mafia. Dan saya sudah janjikan sejak awal dalam kepemimpinan saya, kita ingin buktikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki sebagaimana perintah Presiden Jokowi kepada saya. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah bukti bahwa perang total melawan sindikat penempatan ilegal terus ya kita lakukan dan kita tidak. Kita beralih ke Palembang, Saudara. Dr. Richard Lee dijemput paksa anggota kepolisian Polda Metro Jaya di rumahnya yang berada di Kota Palembang Rabu 11 Agustus. Informasi ini diketahui dari postingan istri Richard Lee yang memposting detik-detik penangkapan itu di Instastory akun Instagramnya @renieffendi pada 24. Dalam postingan terlihat Richard Lee berusaha melakukan perlawanan saat beberapa anggota kepolisian hendak membawanya. Teriakan sang istri juga turut terdengar jelas berusaha melindungi suaminya meski sembari merekam peristiwa tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Dr. Richard Lee, Rasman Arif Nasution menilai penangkapan yang dilakukan di kediaman Richard Lee merupakan bentuk kriminalisasi yang sudah melanggar ketentuan hukum. Ditambah lagi, kliennya saat ini sudah berstatus sebagai tersangka tanpa ada pemberitahuan jelas sebelumnya. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Sumsel, Sinta Anggraini, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Sinta. Baik, selamat siang, Firda. Sinta, bisa dijelaskan atas kasus apa Dr. Richard Lee ini sampai dijemput paksa oleh aparat kepolisian? Baik, Firda, bahwa memang benar kami sampaikan bahwa telah dilakukan penangkapan paksa yang dilakukan oleh polisi dari Polda Metro Jaya terhadap Dr. Richard Lee. Dan diketahui bahwa penangkapan paksa ini merupakan buntut dari persoalan atau perseteruan yang terjadi antara Dr. Richard Lee dengan artis Kartika Putri, di mana memang terjadi saling aksi lapor di antara keduanya bahwa untuk dari Kartika Putri sendiri sudah melaporkan Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya, sedangkan Dr. Richard Lee sudah melaporkan Kartika Putri di Polda Sumsel. Seperti itu, Firda. Sinta, seperti apa reaksi keluarga atas penangkapan yang dilakukan oleh terhadap Dr. Richard Lee sendiri? Baik, seperti dalam rekaman video yang beredar dari akun sosial media dari istri Dr. Richard Lee sendiri, memang dapat kita lihat bahwa memang sempat terjadi perlawanan baik dari Dr. Richard Lee sendiri langsung maupun dari pihak keluarganya saat penangkapan itu terjadi. Di mana memang berdasarkan informasi yang kami terima, Dr. Richard Lee sempat menolak untuk dibawa selagi kuasa hukumnya itu belum datang ke Palembang, di mana pada saat penangkapan itu memang terjadi di rumah Dr. Richard Lee yang berada di kawasan Kalidoni, Palembang. Sedangkan pengacaranya sendiri saat penangkapan itu terjadi ada di Semarang, seperti itu, Firza. Dan setelah terjadi penangkapan ini, pengacaranya langsung datang dan segera untuk melakukan langkah-langkah hukum seperti mendatangi Polda Sumsel dan mencari keberadaan dari Dr. Richard Lee sendiri, seperti itu, Firda. Sinta, langkah apa yang selanjutnya diambil oleh pihak keluarga dari Dr. Richard Lee setelah adanya penangkapan ini? Baik, tadi pagi memang kuasa hukum dari Dr. Richard Lee, yakni Rasman Arif Nasution, bersama istrinya juga sudah mendatangi Mapolda Sumsel untuk pertama untuk mempertanyakan terkait dengan kelanjutan dari laporan yang sudah dibuat oleh Dr. Richard Lee terhadap Kartika Putri, karena mereka juga ingin kasus yang berjalan di Polda Metro Jaya juga berjalan di Polda Sumatera Selatan, seperti itu. Dan selanjutnya juga dari keterangan kuasa hukum Dr. Richard Lee juga mereka berencana akan melaporkan petugas dari Metro Jaya yang sudah menangkap Dr. Richard Lee, karena mereka menganggap bahwa penangkapan itu penuh dengan proses yang menyalahi aturan, adanya paksaan, dan dinilai tidak sesuai dengan standar yang berlaku dalam penangkapan, seperti itu. Untuk penetapan status sebagai tersangka terhadap Dr. Richard Lee ini, seperti apa informasi lengkapnya, Sinta?
Berdasarkan keterangan dari pengacara sendiri bahwa penetapan tersangka ini sebelumnya tidak ada pemberitahuan baik itu kepada pihak keluarga maupun kepada pihak pengacara dari Dr. Richard Lee sendiri. Mereka baru tahu adanya penetapan status tersangka maksud kami itu setelah adanya penangkapan ini, di mana penyidik dari Polda Metro Jaya memberikan mereka kertas kuning seperti itu. Padahal menurut dari Rasman sendiri seharusnya yang diberikan adalah surat putih sebagai surat pemberitahuan. Itu yang akan yang termasuk dalam komplain dari pihak keluarga dan pengacara dan yang selanjutnya akan dilaporkan ke Propam seperti itu, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami dari Tribun Sumsel Sinta Anggra ini sudah menghimpun wawancara dengan Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Dr. Richard Lee. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Dan humanis. Langkah kita selanjutnya. Tunggu, saya kasih penjelasan utuh. Saya pegang kasus-kasus besar di negara ini. Apa salahnya menunggu saya? Kenapa tidak dijelaskan ke saya? Dan saya tanya, baik-baik, kenapa dibawa? Tidak mau ngomong lagi dengan saya. Nah, dia mengatakan tidak membawa. Sekarang kok dibawa? Nah, yang kedua, klien saya ini belum status tersangka. Maksudnya apa? Belum ada pemberitahuan tersangka. Baik kepada saya maupun kepada klien saya. Lalu kemudian, kok tiba-tiba dibawa dikasih surat ini? Menyebut surat tersangka. Di sini tanda tangannya oleh Dirkrimsus. Saya belum pernah terima. Langsung surat kuning begini tersangka. Putihnya mana? Ini kuning. Yang putih kan surat pemberitahuan dong. Nah, kalau polisi itu dianggap dia melakukan kejahatan atau melanggar apa yang sudah disita oleh kepolisian, panggillah dia baik-baik. Panggil dia. Kita ingin Polri menegakkan hukum dengan benar. Ketika Polri kita juga dikriminalisasi, pimpinannya kita tampil ke depan, Polri berjalan Anda dengan benar. Oleh karena itu, menurut saya, penyidik yang datang tadi itu sudah tidak sepaham dengan apa yang dimaksud oleh Pak Kapolri. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam satu hari, yakni Selasa 10 Agustus 2021, warga Kalimantan Barat digegerkan dengan kemunculan buaya yang terjadi di 3 lokasi berbeda, yakni di Desa Sungai Itik, Kabupaten Kuburaya, Desa Padu Banjar, Kabupaten Kayong Utara, dan Jalan Kalimantan, Kota Singkawang. Dari 3 lokasi tersebut, seorang warga di Kabupaten Kayong Utara bernama Mardani meninggal dunia akibat serangan buaya. Mardani mengalami luka serius pada bagian kepala dan tubuhnya akibat gigitan buaya saat dirinya mandi di sungai di depan rumahnya. Kemudian Zainal, warga Kabupaten Kuburaya, mengalami luka gigit pada bagian kaki kanannya saat berusaha menangkap buaya yang muncul di anak sungai tepat di permukiman warga. Sementara di Kota Singkawang tidak terdapat korban luka maupun korban jiwa atas kemunculan buaya ini. Saat ini petugas gabungan sudah berhasil mengamankan 3 ekor buaya di 3 daerah tersebut dan buaya itu sudah dilepas liarkan kembali ke lokasi yang jauh dari permukiman warga. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, Ferianto, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Ferianto.
Halo, selamat siang, Ferianto. Halo, selamat siang Firda. Siap. Ferianto, bisa dijelaskan terkait kemunculan buaya di Kalimantan Barat kali ini seperti apa informasi lengkapnya? Nah, untuk informasi selengkapnya sendiri terkait kemunculan buaya di Kalimantan Barat ini ada di 3 lokasi sekaligus ya Firda ya, di 2 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama itu di Kota Singkawang, kemudian ada di Kabupaten Kuburaya, dan satu lagi itu ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, untuk ini pada kemunculan buaya ini pada tanggal 10 Agustus kemarin. Nah, untuk kemunculan pertama itu dilaporkan di wilayah Kabupaten Kuburaya, Firda. Itu kemunculan buaya pertama ini berada di Kecamatan Sungai Kakap, tepatnya itu di Desa Sungai Itik. Nah, itu pada siang hari sejumlah anak-anak yang berada di sekitar anak sungai itu melihat ada buaya ini yang muncul, kemudian melaporkan kepada orang tuanya, dan kemudian setelah itu warga pun berkumpul dan berusaha melakukan penangkapan terhadap buaya tersebut. Nah, kemudian buaya kedua ini muncul di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, di wilayah Kabupaten Kayong Utara ini buaya itu muncul pada sekira pukul 16 sore, Firda. Nah, pada saat itu ada seorang warga yang bernama Madani atau yang biasa disapa Dani, itu sedang mandi di sungai tersebut yang berada di depan rumahnya. Kemudian pada saat dia mandi, dia diserang buaya tersebut, dan akibatnya Mardani pun mengalami cedera yang cukup parah di bagian kepala dan bagian badan. Pada saat itu yang bersangkutan ini sempat selamat, namun nyawanya tidak dapat ditolong ketika sudah dibawa ke puskesmas terdekat untuk menerima perawatan, Firda. Nah, kemudian di malam harinya, halo Firda, sip. Nah, kemudian di malam harinya itu di Kota Singkawang dihebohkan juga dengan kemunculan buaya ini, Firda. Demikian, Firda. Oke, apakah ada laporan korban lain atas serangan buaya di Kalimantan Barat tersebut? Nah, untuk sampai saat ini dari beberapa tadi baru di 3 daerah ini. Namun memang di Kalimantan, di beberapa kali wilayah Kalimantan Barat itu memang sering dilaporkan bahwa warga itu di sekitar sungai ya, khususnya itu di dekat-dekat muara, memang warga sering melaporkan bahwa melihat adanya kemunculan buaya. Nah, untuk seperti di Kota Singkawang itu juga bukan kali pertama warga melihat adanya buaya. Demikian juga di wilayah Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Kayong Utara, Firda. Namun Ferianto, silakan. Siap Firda. Ferianto, terkait penangkapan buaya yang katanya di 3 lokasi ini buayanya sudah ditangkap seperti itu. Bagaimana untuk proses penangkapannya? Nah, untuk proses penangkapan yang pertama itu yang buaya yang berhasil ditangkap itu berada di Kabupaten Kuburaya, Firda. Yang pertama itu warga sekitar buaya itu kan munculnya pada sekitar pukul 2 siang ya. Nah, pada sekitar pukul 14 atau 16 atau pukul 4 sore itu warga sudah berhasil mengamankan buaya tersebut dengan cara menebar jaring. Kemudian saat buaya itu sudah terperangkap di jaring tersebut, warga beramai-ramai terjun ke anak sungai dan mengamankan buaya tersebut. Namun memang pada saat di Kabupaten Kuburaya tersebut, pada saat warga mengamankan buaya itu, ada satu warga yang tergigit di kakinya, Firda. Oke, untuk saat ini apakah buaya-buaya ini sudah seperti apa kondisinya? Apakah sudah masih ditangkap, masih di kandang, atau mungkin sudah dilepas liarkan? Nah, Firda, untuk ketiga buaya yang sudah diamankan, yang terakhir itu pada hari pertama itu kan pada kemarin diamankan di wilayah Kabupaten Kuburaya, kemudian pada malamnya buaya yang di Kota Singkawang itu sudah berhasil diamankan oleh warga. Nah, buaya cukup besar, dan update terkini itu tadi pagi sekitar dini hari itu warga Kabupaten Kayong Utara bersama tim gabungan dari BKSDA, kepolisian, dan TNI itu berhasil mengamankan buayanya. Nah, untuk informasi terakhir itu ketiga buaya ini sudah sekarang dirilis kembali atau dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh memang dari pemukiman warga, Firda. Apakah sudah ada dugaan penyebab kemunculan buaya-buaya ini? Nah, untuk dugaan sendiri dari BKSDA masih belum memberikan keterangan resmi ya terkait apakah apa yang menyebabkan para buaya ini dan secara serentak muncul di 3 lokasi berbeda. Dari pihak BKSDA dan pihak-pihak terkait dari desa dan pemerintah daerah itu masih bakal melakukan penyelidikan terkait kemunculan dari buaya-buaya ini. Apakah memang karena habitatnya yang dirusak atau memang buaya itu memang salah mungkin dari perjalanannya mereka berburu dan sebagainya itu, Firda. Namun kalau untuk di Kota Singkawang sendiri kemunculan buaya itu memang sudah sering ya, Firda ya. Sudah beberapa kali di dekat pusat kota, khususnya di Kota Singkawang itu. Dan memang pada baru kali ini saja buaya tersebut ditangkap. Dan bahkan beberapa tahun yang lalu
itu sekitar 2019 dan 2020 ada sayembara di Kota Singkawang itu untuk menangkap buaya tersebut, Firda, dan baru tahun 2021 ini buaya tersebut ditangkap. Tribuners, tadi jurnalis kami Ferianto sudah berhasil menghimpun wawancara dengan Zainal, warga Kabupaten Kuburaya. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Proses penangkapan dan sampai gigit Bapak ini gimana? Kemarin tuh udah dipegang, udah dipegang 5 orang megang. Terus saya maju, pas langsung kepala nih, langsung ditangkap. Berapa dalam Pak lukanya Pak? Ini sekitar 1 jari lah dalam. Ada dijahit atau gimana Pak? Jahit Pak, 5 jahitan. Ini 1. Berarti kemarin memang inisiatif warga untuk mengamankan buayanya. Tapi sebelum mengamankan tuh sempat menghubungi petugas mungkin Pak? Ada, Pak Nesa, Pak RT. Dari KSDA apa gitu Pak ya? Kenapa Pak warga berinisiatif untuk segera menangkap nih? Apa takut menyerang warga atau gimana Pak? Ya di situ kan di depan surau orang sering duduk, mereka diselamatkan aja. Berarti kemunculannya pas di dalam pemukiman ya? Iya di dalam pemukiman. Sekitar jam 2. Oh, itu pertama kali munculnya jam 2. Nah, terus yang penangkapannya jam berapa? Penangkapannya jam 4. Tenaga kesehatan di Kabupaten Majalengka mulai menerima vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster. Vaksin Moderna sangat mirip dengan vaksin Pfizer. Kedua vaksin ini menggunakan teknologi mRNA yang sebelum pandemi telah diuji coba pada manusia. Diharapkan dengan diberikannya vaksin jenis Moderna pada dosis ketiga ini, para nakes khususnya di Majalengka bisa menciptakan antibodi sehingga tidak mudah terpapar virus corona. Dinas Kesehatan Majalengka menargetkan 3.206 tenaga kesehatan akan mendapatkan vaksin dari Amerika tersebut. Pendistribusian vaksin Moderna salah satunya dilaksanakan di RSUD Majalengka pada Kamis 12 Agustus. Sebanyak ratusan nakes mendatangi gerai vaksin yang telah disiapkan oleh petugas. Untuk detail informasinya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Eki Yulianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Selamat siang Eki. Siang. Eki, bisa dijelaskan proses pendistribusian vaksinasi dosis ketiga jenis Moderna ini ke para nakes di Majalengka ini seperti apa? Ya, baik Beda, pada hari ini saya melaporkan pendistribusian vaksin jenis Moderna untuk dosis ketiga ya mulai dilakukan di Kabupaten Majalengka. Ya, salah satunya digelar di RSUD Majalengka. Di sana sejak pagi tadi sekitar pukul 8:30 hingga pukul 10 saya memantau jalannya pendistribusian vaksin tersebut. Ya, tanpa para nakes yang terdiri dari dokter, perawat, karyawan maupun pekerja non nakes sangat antusias ya mengikuti vaksinasi ini. Ya, setelah penyuntikan selesai dilakukan, Direktur RSUD Majalengka Dr. Erni Harleni memantau perkembangan kesehatan atau efek samping yang terjadi. Dr. Erni menyarankan jika memang vaksin jenis Moderna ini mengalami efek samping kepada nakes yang bersangkutan untuk istirahat terlebih dahulu atau diperbolehkan pulang ya. Namun tadi sampai pukul 11:30 atau zuhur tadi, alhamdulillah hingga sesi kedua semuanya berjalan lancar ya dan tidak ada yang mengalami gejala. Tidak. Ada berapa nakes yang ditargetkan mendapatkan vaksinasi Moderna pada hari ini, Eki? Ya, di RSUD Majalengka sendiri, Direktur Rumah Sakit Majalengka Erni Harleni mengatakan bahwa pihak rumah sakit menargetkan ada sekitar 150 orang ya, baik nakes maupun non nakes yang akan mendapatkan vaksin. Dengan jumlah keseluruhan akan ada 876 orang ya yang divaksin. Kegiatan pendistribusian vaksin akan dilakukan setiap hari mulai hari ini hingga tanggal 20 Agustus mendatang. Setiap harinya juga pihak rumah sakit telah mengatur sedemikian rupa agar pendistribusian vaksin tidak menimbulkan kerumunan dengan cara dibagi menjadi 2 sesi setiap harinya, yang mana setiap sesi ada sekitar 75 orang yang disuntik vaksin. Namun pendistribusian vaksin ini tidak hanya dilakukan di RSUD ya, di Majalengka, melainkan menyasar ke seluruh nakes di Majalengka ya, seperti di
rumah sakit rujukan lainnya di Cideres, puskesmas maupun nakes yang ada di kepolisian, dalam hal ini Polres Majalengka, di Kodim 0617 Majalengka, Lanut, Sugiri Sukani, dan di Yonif 321. Ya, sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Majalengka, Rizal F. Harahap, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ditargetkan ada 3.206 nakes yang tersebar di seluruh Majalengka untuk mendapatkan vaksin jenis Moderna ini. Sudah. Eki, ada berapa dosis vaksin yang tersedia di Majalengka saat ini, khususnya yang jenis Moderna kali ini? Ya, beberapa waktu lalu Dinas Kesehatan Majalengka telah menerima 229 vial dosis vaksin, yang mana satu vialnya bisa digunakan untuk 14 dosis atau 14 orang ya. Artinya jika dikalikan ada sekitar 3.206 dosis vaksin. Kepala Dinas Kesehatan Majalengka juga mengatakan beberapa hari lalu bahwa pendistribusian vaksin Moderna ini harus selesai pada bulan ini. Tentunya ya kepada para nakes yang sudah memenuhi syarat ya, salah satunya telah menjalani vaksin dosis kedua. Sudah. Tribuners, tadi jurnalis kami Eki juga sempat melakukan wawancara dengan Direktur RSUD Majalengka, Dr. Erni Harleni. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Pegawai yang ada di lingkungan kesehatan, khususnya di dinas kesehatan, di rumah sakit ya, dan dinas kesehatan, itu harus melaksanakan vaksin booster. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Majalengka sudah mulai dilaksanakan di rumah sakit Majalengka hari ini pertama untuk melaksanakan vaksin dosis ketiga. Di sini ada berapa banyak, Dok? Pegawai. Total pegawai keseluruhan ada 846 orang. Tapi tentu saja kan tidak langsung semua, dan sebagian besar juga memang pegawai ada yang pernah terkonfirmasi, jadi sambil menunggu mereka selesai melakukan atau selesai 3 bulan sesudah terkonfirmasi dilakukan yang lain yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan vaksinasi. Setiap harinya berapa nakes yang di rata-rata sekitar 150. Tapi semuanya nanti akan divaksin. Ya, sudah diberi alokasi vaksin oleh Dinas Kesehatan, ya. Tapi tidak langsung sekaligus, tapi bersama. Dan jadi kami jadwal sedemikian rupa karena ini katanya dari referensi ada beberapa efek samping, sehingga kami upayakan pegawai itu tidak dalam satu unit kerja tidak bersama-sama dilakukan vaksinasi dalam satu hari, tapi dijadwal. Sudah mendekati jadwal kompetisi Liga 2, Semen Padang FC mulai meningkatkan intensitas latihannya. Sejak mulai latihan Juni lalu, para pemain SPFC melakukan latihan 2 kali dalam sehari. Latihan biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari, sedangkan di hari Minggu baru para pemain SPFC libur latihan. Pelatih Kepala SPFC William Syah mengatakan pada masa awal itu ia dan jajaran pelatih fokus dalam meningkatkan kondisi fisik pemain. Hal ini mengacu pada sudah lamanya para pemain tidak melakukan latihan rutin sehingga keadaan fisik dan sentuhan pemain berkurang. Sedangkan pada pertengahan Juli menu latihan Vendri Mofu SCS mulai berkurang. William Syah hanya memberikan latihan 1 kali sehari. Latihan 1 kali sehari itu digenjot Welly untuk menerapkan cara bertahan, menyerang, transisi, dan komunikasi antar pemain. Melakukan latihan 1 kali sehari juga untuk menjaga kebugaran pemain agar tidak rentan diterpa cedera. Mulai pekan ini, William Syah memberikan menu latihan berbeda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan dari Tribun Padang, ada Rahmat Panji yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Rahmat. Halo, Rahmat. Ya, selamat siang. Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana saat ini persiapan tim Semen Padang FC untuk menghadapi Liga 2? Baik, terima kasih. Kalau untuk persiapan Semen Padang FC untuk menghadapi Liga 2 itu semenjak bulan Juni lalu itu Semen Padang FC sudah melakukan latihan bersama hingga pada bulan Agustus ini. Walaupun Liga masih belum ada kejelasan, tapi Semen Padang FC terus melakukan latihan dari bulan Juni hingga bulan Agustus. Terhitung sudah
memasuki bulan ketiga, Semen Padang FC melakukan latihan bersama di lapangan Mes Indarung, Kota Padang, Sumatera Barat. Rahmat, apa menu latihan yang sedang digenjot saat ini oleh tim pelatih Semen Padang FC? Baik, untuk saat ini itu Semen Padang FC lebih fokus pada taktikal. Jadi tim dan jajaran pelatih lebih memfokuskan bagaimana cara bertahan, menyerang, dan transisi pada setiap latihan di lapangan Mes Indarung, Kota Padang. Rahmat, kemudian bagaimana program latihan yang diberikan pelatih kepada para pemain SPFC? Baik, kalau untuk program latihan itu semenjak awal seluruh pemain dikumpulkan di lapangan Mes Indarung, Kota Padang, itu program latihan lebih pada fisik dan sentuhan pemain. Jadi latihan lebih banyak dilakukan sebanyak 2 kali sehari, itu baik pagi dan dan sore hari. Sedangkan pada bulan Juli atau akhir Juli itu latihan lebih minim dengan 1 kali latihan, itu lebih fokus pada penyerangan, bertahan, serta komunikasi antar pemain. Dan pada bulan Agustus ini, khususnya pekan ini, itu latihan lebih agak renggang, tapi dengan durasi yang lebih panjang dan intensitas yang tinggi. Jadi latihannya lebih 1 hari latihan bersama, 1 hari latihan mandiri, dan seterusnya. Itu untuk pekan ini, seperti itu. Kemudian apa tanggapan pelatih SPFC terkait adanya penundaan kompetisi ini? Baik, untuk penundaan kompetisi sendiri yang kembali ditunda, yang aturannya di tanggal 20 Juli ini, 20 Agustus ini ditunda ke tanggal 27, Weliansyah selaku pelatih kepala SPFC itu mengatakan bahwa bagi dirinya sebagai seorang pelatih itu agak kesulitan dalam menyusun program. Jadi setiap liga diundur, program latihan yang ingin ia capai dari program latihan tersebut harus kembali diulang. Jadi ini sangat menyulitkan bagi seorang pelatih. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih wartawan tribunpadang.com Rahmat Panjaitan atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Masa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Sumeneb melakukan unjuk rasa di Jalan Raya Dr. Cipto. Mereka meminta Bupati Sumeneb keluar untuk menemui yang sedang berlangsung menyampaikan orasi. Namun demonstrasi yang berlangsung dari mulai pukul 10 pagi hingga 11 pagi belum juga ditemui langsung oleh Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Pihak yang menemui masa mahasiswa ini hanya dari Sekretaris Satgas Covid-19 Abdul Rahman Riyadi dan juga PLT Kadinsos Sumeneb Muhammad Ihsan. Seluruh peserta berdemonstrasi dengan berbaris sambil duduk setelah diberi komando oleh Korlap saat dialog berlangsung. Korlap Aksi Nur Hayat dalam kesempatan itu mendesak pihak terkait untuk transparan soal alokasi anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb sendiri. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Madura, ada Ali Hafidz Syahbana yang sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Ali. Selamat siang, Firda. Ali, bisa dijelaskan apa tuntutan mahasiswa BEM Sumeneb pada demo kali ini? Baik, Firda. Di masa pandemi yang sedang berlangsung, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa BEM se-Kabupaten Sumeneb ini melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Sumeneb. Mereka menuntut soal anggaran penanganan COVID-19 tahun 2021 di Kabupaten Sumeneb. Dalam tuntutan itu, mereka mendesak Pemkab Sumeneb bagaimana untuk transparansi anggaran, alokasi anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Pasalnya, selama ini dinilai tidak transparansi soal anggaran penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Selain itu, dari hasil kajiannya juga, mahasiswa tidak ada pertanggungjawaban setelah dicek di Komisi 4 di DPRD Kabupaten Sumeneb. Dari itu, mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kabupaten Sumeneb ini turun jalan untuk melakukan demonstrasi di depan kantor Pemkab setempat. Dalam aksi itu, mahasiswa mendesak Bupati Sumeneb untuk keluar menemui langsung, berdialog langsung soal penanganan COVID-19. Namun, demo yang berlangsung 1 jam itu hingga berakhir Bupati Sumeneb belum menemui mahasiswa.
Mungkin bisa dijelaskan Ali terkait situasi pada saat demonstrasi seperti apa? Situasi di lapangan, demo berlangsung aman, dijaga ketat oleh kepolisian sesuai protokol kesehatan. Ada sekitar kurang lebih 50 perwakilan BEM se-Kabupaten Sumeneb melakukan aksi dengan damai, dijaga ketat oleh kepolisian. Meskipun Bupati Sumeneb belum menemui mahasiswa, tapi Wakil Sekretaris Satgas Covid Kabupaten Sumeneb bersama PLT Kepala Dinas Sosial menemui langsung mahasiswa untuk memberikan penjelasan, Firda. Terkait penjelasan tadi, apa yang dijelaskan oleh Sekretaris Satgas dan juga PLT Kadinsos Sumeneb adanya terkait setelah adanya masa aksi yang demo di sana? Baik, Firda. Wakil Sekretaris Satgas Covid Kabupaten Sumeneb ABD Rahman Riyadi menjelaskan bahwa soal tudingan mahasiswa penyimpangan anggaran mahasiswa itu tidak benar. Untuk tahun 2021 ini alokasi anggaran COVID-19 itu sebesar 56 miliar. Realisasinya sudah sekitar kurang lebih 7,6 miliar. Itu benar-benar penuh dengan kehati-hatian bagaimana menangani COVID-19 di Kabupaten Sumeneb. Oke, baik. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Sekretaris Satgas COVID-19 Kabupaten Sumeneb, maksud kami, Abdurrahman Riyadi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Karena semua anggaran, sekecil apapun proses untuk penanganan COVID, kita hati-hati. Jadi sebelum kita menyusun RKB, rencana kebutuhan belanja, kita akan diaudit oleh APIK, Kepala Inspektorat. Realisasinya juga akan diaudit oleh BPK. Nah, untuk tahun 2020 sudah diaudit oleh BPK dan alhamdulillah tidak ada temuan. Berarti secara administratif pengelolaan penanggaran Satgas Covid tahun 2020 itu sesuai dengan ketentuan. Nah, cuman tadi pertanyaan mahasiswa menanyakan bagaimana realisasi anggaran tahun 2021. Saya sampaikan tadi dari anggaran 56 miliar, realisasinya hanya lebih kurang 76. Ini prosesnya ongoing. 7,6 miliar itu ongoing, jadi masih berproses. Karena kita nggak tahu Satgas Covid ini nanti penanganannya sampai berapa lama untuk pandemi Covid di tahun kedua ini, tahun 2021. Kasih, Pak. Siap, ya. Kurang lebih 7 itu paling banyak kemana, Pak Kadis? Ada dinas kesehatan, ada rumah sakit paling banyak itu. Siap. Spesifiknya Pak, apa untuk atau apa saja, atau untuk tenaga untuk penanganan kesehatan secara keseluruhan, baik itu pembelian obat-obatan, insentif tenaga kesehatan, sarana prasarana dan sebagainya. Oke? Siap. Ada tenaga nakes juga ya? Kalau tenaga nakes nanti ada yang penanganannya dari pusat. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.